Oke, ini pembelajarannya ini saya rekam ya. Jadi saya rekam, jadi nanti ada rekamannya, nanti kamu bisa nonton ulang. Tapi masanya hanya selama 20 hari. Jadi setelah nanti kamu bisa download juga. Setelah 20 hari nanti dia akan hilang. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa diputar ulang lagi videonya. Ya. Oke. Jadi kita akan bahas yang di nomor 4. Nih, jadi ada sebuah benda. Benda A, ada dua. Benda A sama B. Lihat ya. Jadi kalau kita lihat ada benda A sama B. Nih, benda A berwarna merah, terus benda B-nya yang berwarna hijau. Nah, terus 16 meter, 16 M, kemudian MB 9 M, kemudian NC 4 M. Terus jaraknya adalah A, lihat ya, nih. Dari A sampai B, dari yang warna merah sampai hijau, lihat jaraknya di bawah, itu jaraknya adalah A. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, terus habis itu di tengah-tengahnya, di antara A sama B, itu ada benda yang masanya 4M. Misalnya adalah massa benda C. Nih, benda C. Ditaruh di antara A sama B. Ya. Nah, terus dibilang tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh itu berarti ada gaya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak ada gaya yang terpengaruh. Nah, sekarang nih kita gambarkan. Nah, ntar saya gambar ulang di sebelah ya biar bisa kelihatan. Oke, misalnya kayak gini. Jadi kalau kita lihat nih, jadi di sini ada benda A. Nih benda A. Terus di sini ada benda B. Nih ada benda B. Saya gambar ulang ya. Nih kedua benda ini terpisah sejauh A. Ya, jaraknya adalah A. Nih. Ya. Nah, terus di tengah-tengahnya nih kita mau letakkan sebuah benda, yaitu benda C. Nih, benda C di sini. Ya, benda C. Ini adalah letak benda C. Terus berarti kan otomatis di daerah ini itu adalah daerah ada gravitasi. Berarti kan ada gaya tarik gravitasi. Berarti C ini ditarik oleh berapa benda? Dua. Oleh benda A sama benda B. Nah, sekarang kita lihat nih. Berarti dia ditarik oleh B. B di sebelah mananya? Kanan atau kirinya C? Kanan. Kanannya C kan, berarti dia akan tertarik ke kanan. Nah, makanya kita gambar nih, dia tertarik ke kanan. Nih, berarti ini adalah gaya tarik, lihat ya. Ini ada gaya lambangnya F yang dirasakan oleh C karena ditarik sama siapa? Karena nah, seperti ini ya. Terus, sekarang karena ditarik sama A. A di sebelah mana? Kiri atau kanan? Kiri C. Kiri. Nih, arahnya ke kiri. Berarti di sini F benda C karena ditarik oleh A. Nah, makanya muncul gambarnya seperti yang ini yang saya tunjukkan di sini tadi. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Bisa. Nah, sekarang. Nah, terus tapi kan kita belum tahu ini C ini terletak di pas di tengah-tengah kah atau lebih dekat ke A atau lebih dekat ke B. Kita belum tahu jaraknya. Nah, sekarang kita misalkan dari A ke C itu kita belum tahu nilainya, kita misalkan kita anggap dia adalah X. Ya. Berarti sisanya dari dari C ke B berarti nah, sekarang nih. Kalau A itu adalah dari A sampai B. Terus X itu adalah A sampai C. Berarti sisanya ini dari sini apa? A sama X. Ya, A di apa kan? X. Di Kurang. kalian kurang. Dibagi. Kurang. Di kurang. Kurang X. Kurang dong. Ya, kan sisanya toh? Ya. Nah, ya. Nih, jadi ini nih. Jadi kalau A sampai C itu kita misalkan X. Nih, berarti otomatis kalau dari C sampai A itu kan sisanya toh? Jadi A dikurang X. Bisa dimengerti? Alright. Nah, bisa. Nah, sekarang kita tinggal lihat ya. Ini keterangannya ya. C itu kan dia tidak mengalami
yang namanya gravitasi. Oke? Karena tidak mengalami berarti gayanya ada atau nol? Tidak ada. Nah, lihat sekarang muncul ini. Jadi gayanya adalah nol toh? Ya. Jadi gaya tarik yang dialami oleh C, oleh benda C, itu nilainya adalah nol. Jadi tulis seperti ini. Bisa dimengerti? Nah, sekarang nih, kita lihat di C. Lihat di C. Ada berapa gaya yang terjadi di C? 2. Dua. Apa dan apa? CA dan CB. Oke, CA sama CB. CB. Nah, sekarang CB kemana? Di Ke kanan. 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 CA, Ke kiri. mana yang positif? CB. Oke, makanya jadinya gini, lihat. Jadinya FCB dikurang FCA. Ya. Ya, makanya sama dengan 0. Ini tetap turun ya. Ya. Bisa mengerti? Bisa. Nah, sekarang kita lihat. CA ini kan negatif. Kalau lewati sama dengan, tandanya jadi? Positif. Oke, positif. Nah, sekarang nih, kita masukkan rumusnya. Kan ada rumus. Lihat ya, kan ada rumus F. Itu adalah G dikali M1 kali M2 M2. per R kuadrat toh? R2. R kuadrat. Ya, R kuadrat. Nah, rumus ini yang kita pakai untuk masuk di bawah. Ini F-nya. Karena ini adalah gaya antara C sama B. Siapa C sama B ini? C sama B. Yang biru sama yang hijau. Berarti masanya siapa? Berarti masanya C Masanya C. sama C. ya sama B. B. Ya, nah kita masukkan nih. Berarti G kali M-nya siapa? M-nya C, M-nya B. Jaraknya, jarak antara siapa? C dengan B. B. Nih, jarak antara ini harus ini nggak ada ya, A-nya nggak ada ini ya. Ini harusnya C sama B ya. Ya, C sama B. Jaraknya habis itu yang di sebelah. Nih, yang ini. Kita ganti dengan G kali M-nya C sama M-nya A. A. Terus dibagi jarak antara C dengan A. A. C dengan A yang ini. Bisa? Bisa. Oke, nah kita tinggal masukkan nilainya. Lihat ya. Kan G sama G kan sama toh? Kita Ya, coret. saya hapus. Dicoret. Coret. Sudah? Terus di sini ada MC, di sini juga ada MC. Diapakan? Coret. Coret. Oke? Sudah? Terus setelah dicoret, berarti kan di sini tinggal MB. Ini tinggal RCB. Ini juga MA. Di sini RCA. RCA. Oke. Sampai di sini bisa? Bisa. Oke, kita lanjut ke sebelah. Nah, kita masukkan MB-nya berapa? Nih, MB-nya. 9. Oke, kita masukkan. Terus RCB. RCB mana? Ini. A Itu kurang yang A kurang X. ya, ini toh A kurang Ya. X. Nah, A kurang X pangkat 2. Jangan lupa ya, harus ada pangkat 2 ya. Harus ada pangkat 2. Terus sekarang MA. MA. MA-nya berapa? 16. 16. Setelah terus R-nya. Berarti ini R-nya adalah X. Nah, X pangkat 2. 2. Sampai di sini bisa? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita kalikan silang. Ini ke sana. Dikalikan silang sekarang. Kan tadi jadinya, bentar ya. Kan ini kan 9M per A kurang X pangkat 2 sama dengan 16M per X pangkat 2. Oke, kita coret ya. M dengan M bisa dicoret toh? Nih, Bisa. M dengan M habis. Nah, sekarang kita kumpulkan angka dengan angka, kalikan silang. Ini ke sini, terus ini ke sini. Kalikan silang ya. Berarti ini naik ke sini. Berarti jadinya kan X per A per X. Karena dua-duanya pangkat 2, lihat ya. Dua-duanya pangkat 2 kan bisa kita gabung toh? Iya. Pangkat 2. Terus ini pindah ke bawah, ini. Berarti di sini 16 per 9. R9. Makanya muncul yang ini. Asalnya dari situ. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bentar ya.
Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ini. Berarti sekarang kalau kuadratnya hilang, yang ini diapakan? Dipangkatkan. Ya, dipangkatkan. Berarti jadinya dipangkat atau akar? Akar. Ya, sama dengan akar dari 16 per 9. Nah, berarti X per A kurang X sama dengan akar 16 berapa? 4. 4. Akar 9? 3. 3. Nah, makanya muncul yang ini. Bisa dimengerti? Bisa? Oke, sekarang kita kalikan silang lagi. Nih, kalikan silang ke atas. Ini ke sana ya. 3 kali X. Berarti 3X. Yang ini dikalikan ke sana. Berarti kan 4 kali A. Atau buka dulu. Boleh begini dulu boleh. Nih, begini dulu bisa. 4X. Berarti 3X sama dengan 4 kali A. 4A. 4A. 4 kali X. 4X. 4X. Oke, kita pindahkan sekarang. X-nya pindah ke sini. Berarti X tambah, pindah jadi negatif toh? Ya. 4X, jadi positif, sorry. Jadinya 4A. 3 tambah 4? 7. 7. Berarti 7X sama dengan 4A. Berarti kalau kita cari X sama dengan 7 pindah ke sebelah. Jadi? Kali. Kali atau bagi? Bagi. Pindah ke bawah toh? Jadi 4/7A. Nah. Sampai di sini bisa? Nih, ketemu ini 4/7A. Sekarang kita lihat ya. Lihat di sebelah sini. Jadi letaknya C itu di mana? Lihat nih. X. Jadi RCA itu siapa tadi? Jarak antara C sama A. Lihat ini ya. Itu adalah X. Nah, kita ketemu X-nya mana? Ini tadi. Kita ketemu ini toh? 4/7. Jadi X-nya sama dengan 4/7A. Berarti dia terletak di mana? Sebelah kanan. Iya. Terus sekarang CB kan dikurang toh? CB kan A kurang X dikurang A kurang X. X-nya berapa? Ini kita masukkan. Jadi A 4/7. Dapat 3. Kenapa dapat 3? Caranya gini. Kan RCB kan A kurang 4/7A. Penyebutnya berapa? 7. Kan di sini ada 1 toh? Ya. Di sini ada 1. Berarti sama saja dengan 7/7A toh? Ya. Nah, dikurang 4/7A. 7 kurang 4? 1. 3. 3. Waduh. 3/7A. Nah, sekarang dia di sebelah mana? Kirinya B atau kanannya B? Kirinya B. Nah, makanya ditulis nih. Jadi kalau dari A dia 4/7, tapi kalau dari dari B berarti dia 3/7. Berarti mana yang dia lebih dekat ke siapa? B atau C? A atau B? B, karena kan cuma 3 toh? Ya, berarti dia lebih dekat situ. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, mau ditulis atau tidak usah? Oh, sudah rekam. Oke, nanti bisa dari situ ya. Ada yang mau tulis? Oh iya sudah. Boleh, silakan tulis dulu. Ya sudah. Soalnya ada di itu ya. Ini, modelnya ada di halaman 33. Ya. Tapi itu bukan soalnya ya. Hanya di situ saya kasih keterangan, lihat. Setipe. Artinya apa? Kalau saya bilang setipe. Sama. Iya, Artinya modelnya sama. modelnya sama. Iya, betul. Oke, sip. Silakan dicatat dulu kalau mau catat. Dikit api. Ya, boleh. Saya benar-benar harus membuat siapapun pada masalah atau misalnya secara pembatas contoh seseorang. Anda tidak Om Dogo diami. Siapa itu? Gabriel kah? Tidak. Oke, dicatat dulu. Dicatat dulu ya, agak cepat ya, supaya nanti saya bisa selesaikan. Iya. Soalnya banyak aja. Tidak sih, ada berapa nomor ya? 4. 4. Tidak, sampai 11.
Wow. Bukan, Mbak. Kan sudah nomor 4 toh. Berarti habis itu kan nomor 5. 5. Tinggal 7 saja. Sedikit sekali. Sedikit Tom, tapi catat juga tangan siapa itu. Siapa yang itu? Ayo ditulis agak cepat ya. Wow. Bahari, Pak. Ayo yang kerja tangannya ya. Kita kejar dia lah. Indonesia. Sebelum Mana orang tanya, kau bekerja atau mana? Aku kata, jauh pasar sekarang. Sambil mencatat ya. Kenapa begini nih? Ambus mati sudah. Ya.
Halo? Sudah belum? Halo? Ya, Ibu. Sudah belum? Ya. Belum. Belum? Oke, sudah. Bulan 6. Apa tuh? Berapa tuh? Ini feedbacknya dari mana ya? Oke, saya bisa lanjut? Bisa. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5 ya. Nih, nomor 5 sekarang. Oke, lihat ya. Sekarang yang di nomor 5. Perhatikan. Bisa terbaca toh? Bisa. Nih, lihat ya. Ada 3 benda. Benda A, benda B, sama benda C. Ya. Nih. Tapi dia bukan pada garis lurus. Tapi ada di mana? Digambarkan pada bentuk Garis. segitiga. Ya. Nah, segitiganya ini sama sisi. Ya, segitiganya sama sisi. Jadi kalau kita lihat setiap panjangnya berarti dari A ke B 1 meter. Dari A ke C 1, dari B ke C juga 1. Ya. Nah, sekarang nih. Kita lihat sekarang. Segitiganya sama sisi, berarti semuanya sama. Kita mau hitung gaya pada benda siapa? Pada benda C. A. A, B, atau C? Baca soal, baca soal. Tentukan besar gaya gravitasi pada benda B. Jadi yang kita hitung adalah B. Toh? Makanya berarti kita gambar gayanya di siapa? Di B. B. Ya. Sekarang kita lihat nih. B itu ditarik sama siapa? B ditarik oleh Siapa dan A siapa? dan C. ada C. Oke, oleh A dan C, C. ya. A dan C. Ditarik A dan C. Nih, sekarang saya gambarkan di sini. Di sini C, di sini A, kemudian di sini ada B, ya. Nih. Jadi dia ditarik oleh A sama C. Jadi sini A. Kamu bisa tidur itu. Di sini ada C. Nah, sekarang berarti B ini ditarik oleh A sama C. A di sebelah mana? Kiri atau kanan? A di sebelah Kiri. Oke, berarti dia ditarik ke kiri. Nih. Berarti di sini adalah gaya yang dialami oleh B karena pengaruh A. Oke. Nah, sekarang ditarik sama C kemana? Ke kiri. C. Ke atas Ya. Nih, jadi gini. Nih. Berarti di sini adalah F, B, karena ditarik oleh C. Ya, nah sekarang kita tinggal gambarkan bayangannya. Nih, berarti jadinya gini. Nih. Habis itu Sana. iya,
sekarang ini. Nah, ini. Berarti resultannya ditarik ke atas. Vektor B ditarik ke atas ini. Nih. Nah, berarti di sini adalah vektor FB. Nah, di sini ada sudut. Karena segitiga sama sisi, sudutnya kan ada 3 nih. Lihat, sudutnya ada 3. Sudut di C, sudut di B, kemudian sudut di A. 3 sama sisi, berarti semua sudutnya sama. Nah, satu segitiga itu kan sudutnya 180. Berarti 180 dibagi 3, berapa derajat? 60. 60. Nah, makanya sudutnya adalah 60 derajat. Ya. Nah, sekarang kita tinggal rumusnya yang mana? Ini. Jadi FB, kalau kita mau cari besar gaya total di B, itu adalah vektor ya. FBA, nih BA, pangkat 2, tambah BC, pangkat 2. Terus tambah vektornya ada berapa? Ada 2. Nih, 2. Jadi 2 kali FBA kali FBC, cos sudutnya 60 derajat. Nah, tapi sebelum itu kita harus hitung dulu BA-nya berapa, BC-nya berapa. Nah, kita hitung di mana? Nih, di atas. Pakai rumus yang biasa, sama. Karena ini FBA, berarti G kali M-nya A, M-nya B. Terus jaraknya. Kita tinggal masukkan. G-nya kita pakai G saja ya, tidak usah pakai angka. Biar tidak koma-koma. Nih, G tetap. MA berapa? MB berapa? Ini tertukar ya? 2. Ya, ini tertukar ya. Jadi ini tertukar. MA-nya berapa? 1. 1. Nih, 1. MB-nya 3. Berarti kan 3 kali 1. 3 kali 1. MC 3 MC. Kan ini MP sama A. Katanya kan dibalik gitu. Dibalik. Ini yang di atas nih. Ini ya. Nanti saya ganti. Jadi nanti kamu diketahui di sini. Bentar. Ah? Mana biji mata? Ini ya. Jadi nanti ini kan MB sama M-nya A. MB-nya itu 3. Ini yang di atas ini yang ditukar ya. Nih yang di atas ini. Ya. Kita pakai data yang di angka, digambar ya. Data yang digambar ya yang dipakai. Jadi MB-nya 3, MA-nya 1. Nah, tinggal dikalikan kan. Terus jaraknya berapa? Dari A ke B jaraknya berapa? 1. Ya, udah tinggal masukkan 3 kali 1. 3 toh? Bagi 1. Ini habis. Jadi tinggal 3 kali G. 3G. Nah, terus sekarang FBC. B dengan C. Yang ini yang warna merah. Jadi M-nya B kali M-nya C. M-nya B 3, M-nya C 2. 3 kali 2? 6. Nah, makanya dapat 6G. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, tinggal dimasukkan. Lihat, tinggal dimasukkan. FBA berapa? 3G. Nih, 3G pangkat 2. FBC 6G. 6G pangkat 2. Terus 2 kali FBA 3G kali 6G. Cos 60. Cos 60 itu setengah atau 0,5. Nih ya. Jadi cos nih. Cos 60 derajat itu nilainya sama dengan setengah atau sama dengan 0,5. Nah, jadi kita bisa coret kan? Jadi 3G pangkat ini asalnya ya. Saya lanjutkan di bawah ya. Saya lanjutkan di sini. Di situ dia langsung soalnya. Nih. Kan FB kan sama dengan akar dari 3G pangkat 2 ini G ya, tambah 6G pangkat 2 tambah 2 kali 3G kali 6G kali 0,5. Oke, nah sekarang berarti sama dengan 3G 3 pangkat 2
Enak 9. Oke, berarti jadinya 9G pangkat 2 tambah 6 kuadrat. 36. Oke, 36G pangkat 2 tambah. Kan 2 dengan setengah kan habis toh? Ya. Ya, 2 dengan setengah habis. Nih. Jadi kan ini dengan ini kan habis. Nah, berarti di sini tinggal 3 kali 6. 12. 3 kali 6. 12. 3 kali 18. 18. Ya. Berarti 18G kali G pangkat 2 toh? Nah, sudah. Tinggal dijumlahkan. 9 tambah 3, 6. Berapa Ibu? Nih, tinggal ditambahkan kan? Iya, 45 toh? 45 tambah 18. Tambah 8, 3, 1, 63. Berarti jadinya 63G pangkat 2 di akar. Nah, kan 63 tuh ada akarnya tapi koma-koma. Jadi kita pakai akarkan G saja. Kan G ada akarnya dicoret toh, kuadrat dengan ini habis. Jadi kita bisa tulis G akar 63. Atau boleh ditulis, boleh dibalik. Atau angkanya di depan, akar 63G. Boleh seperti ini, Newton. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sip. Sudah, silakan dicatat. Kalau mau dicatat, perhatikan dulu. Kalau mau dicatat, yang ini, Dibalik. yang 2 dibalik ya. MB itu jadi 3, MC itu jadi 2. Jadi pakai yang data ini. Nih, saya salah ketik kemarin. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sip. Silakan dicatat. Ngomong lagi. Semangat. Diketahui.
Sudah kah? Sudah? Atau belum? Belum Ibu. Oh ya. Tubuhku terguncang. Kenapa yang ini? Sudah? Belum Ibu. Oh, belum. Sudah? Sudah? Halo. Ya Ibu. Sudah Bu. Sudah? Ya. Oke. Sip. Kalau sudah, sekarang kita lanjut. Sorry.
Nomor 6 ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Bisa terbaca? Oke. Saya kasih sedikit ya. Nomor 7. Oke. Nomor 6 dulu. Tidak Ibu, yang buku LKSK. Oh iya, buku LKS. Setipe dengan LKS ya. Nomor 7. Nih, jadi kita lihat ya. Ada 2 buah benda. Nih, jadi ada kok 2? Ada 1 benda. Ini kalau dia ada di permukaan bumi, lihat berarti dia di posisi 1. Ya. Itu dia mengalami gravitasinya yaitu G. Nah, ditanya itu dipindahkan posisinya ke posisi 2, yaitu dia ada pada ketinggian 2R di atas bumi. Ya, berarti dia lebih tinggi. Berarti logikanya gaya gravitasi yang dialami akan lebih besar atau lebih kecil? Bagaimana Ibu? Nih, tadi kan posisi awalnya dia di sini. Kalau dia di posisi 1, gaya gravitasi yang dialami adalah G. Nih. Jadi kalau dia di posisi 1, gravitasinya adalah G. Terus jari-jarinya atau jaraknya, berarti kan dia dari pusat bumi kan? Jaraknya adalah besar jari-jari R. Nah, ditanya ketika benda itu dipindahkan ke posisi 2. Nih, ke posisi 2. Berarti di sini. Ini ya. Nih, posisi 2 ini. Berarti gravitasinya jadi berapa? Nih, G2. Gravitasi di posisi 2. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena dia semakin jauh dari bumi. Iya, karena semakin jauh dari bumi ya. Nah, sekarang lihat nih. Jaraknya, kan kalau 1 jaraknya adalah R besar. Kalau 2, jaraknya harus diukur dari pusat ya. Nih dari tengah, makanya lihat nih. Dari pusat sampai ke atas. Jadinya 3R. Kenapa 3R? Karena R tambah H. H ketinggiannya berapa? H-nya adalah 2R. Ditambah toh? R tambah 2R. Nih, R tambah 2R jadinya 3R. R. Sampai di sini bisa dimengerti? Ya, bisa. Nah, kita tinggal masukkan, kita bandingkan sekarang. Nih, gravitasi, jadi saya tulis di sini, gravitasi di posisi 2 berbanding gravitasi di posisi 1. Pakai rumus yang jadi saja ya, pakai rumus yang akhir. Siap. Berarti kita bandingkan ini, jaraknya 1, dibalik. Kalau di sini 2, berarti yang di sini 1. Nih, pangkat 2 per jarak posisi yang kedua. Boleh dibalik, misalnya yang ini saya taruh 2 di atas karena 2 yang dicari. Boleh 1 di bawah, 1 di atas, sorry, 1. G1 per G2. Tapi di sini jadinya R2 per R1. Dibalik ya. Nah, boleh seperti ini. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke, sekarang nih kita cek. Nah, kita tinggal masukkan nilainya. Nah, G2. G2 kan itu yang dicari toh? Ya. Nih, saya ulang jelaskan di sini ya, G2 yang dicari. G1 berapa katanya? G1 nilainya? G1 R. R. G. G1? G. 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 Ya, G1 G. R1? R. Ya, berarti R pangkat 2. R2? 3R. 3R pangkat 2. Nah, udah tinggal diselesaikan. Berarti ini tetap G2 per G, R pangkat 2, R pangkat 2 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 2, 9. Iya, berarti jadinya 9 R pangkat 2. Nah, kita coret R dengan R. Kan di atas ada R kuadrat. Ini dicoret. Nah, berarti tinggal di sini G2 per G sama dengan 1 per 9. Nah, kalau kita cari G2, nih G2 berarti kan G pindah ke sana kan? Berarti sama dengan 1 per 9
G, G. naik ke atas. Nah, makanya dapat kayak gini. Itu caranya. Lebih kecil atau lebih besar? G satunya Lebih G. kecil. Iya, ini 1/9. Berarti dibagi 9 toh? Lebih Iya. kecil. Nah, berarti pada saat dia 2R, pada ketinggian 2R di atas permukaan bumi, ternyata gravitasinya hanya 1/9 dari gravitasinya bumi, lebih kecil. Makanya benda cenderung melayang. Bisa dimengerti? Melayang. Bisa? Bisa. Oke, sip. Sekarang akan lanjut dicatat. Oke, tinggal 5 nomor lagi, sedikit lagi. Semangat. Oke, catat dulu. Ini nomor ke-5 kan? Iya, nomor 6. Oh. 6. Tadi kan kita sudah bahas 2 nomor toh? Iya. Gabriel adakah? Kenapa suara tidak ada suara-suaranya Gabriel? Tidur. Ada Ibu. Tidur. Devilson. Coba kasih nyala video dulu. Dia tidur. Bisa punya dia rusak. Tadi kelihatan baru. Lagi tidak berfungsi lagi. Oh. Tidak ini lagi. Ya, ayo. Devilson sudah ada. Sudah bangun. Bangun sudah Devilson. Oh, nanti sebentar saya ke sana pas hujan reda saya cek catatanmu tidak ada ya. Aduh, bahaya. Loh kan, ini saya kasih waktu untuk mencatat toh, berarti harusnya ada catatan. Jadi jangan Iya, sampai Ibu, nanti siap. hari pas ini saya cek catatan baru tidak ada catatan ya. Nilai 0. Itu bukan alasan, Om. Cepat. Tidak ada apa? Tidak ada bolpen. Wah, kenapa tidak dari tadi diiniin? Kamu anak sekolah kah atau anak di pasar? Ayo. Anak TK. Anak TK aja punya pensil kok. Penilai saya. Jadi kan kalau kalian lihat tuh tadi ada yang setipe kayak gini. Nanti pas pulang kamu bisa latihan buka LKS itu kerja supaya nanti ngerti caranya. Kan sudah ada langkah-langkahnya. Nah, siapa tahu besok pas ulangan keluar, ya kan? Modelnya sama. Tadi pelajaran pertama ada? Ada, Ibu. Ada. Main-main. Mungkin
Sudah? Sudah Ibu. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah atau belum? Sudah? Oke. Sudah Ibu. Sudah? Kalau sudah, kita lihat nomor 7. Belum? Siapa yang belum? Sudah. Oh, sudah. Oke, kita lihat nomor 7 sekarang. Nah, nomor 7 ini itu dia setipe, bukan setipe sih, ini soalnya. Soal dari LKS halaman 33 nomor 8. Ya, itu yang soalnya dari LKS. Perbandingan tuh. Ya. Jadi ada 2 buah planet. Nah, satu MX ini, satu planet X, satu planet Y. Ya. Jadi misalnya planet X itu berbanding planet Y, itu masanya berbanding adalah 4:9. Berarti mana yang lebih besar? Y atau X? Y. Y. Ya. Terus otomatis pasti gravitasinya siapa yang lebih besar? Y atau X? Y. Y, ya. Nah, lihat ya. Jadi gravitasinya ini X berbanding Y itu adalah 16:25. Nah, sekarang ditanya jari-jarinya, perbandingan jari-jarinya berapa banding berapa? Nah, kita lihat nih, kalau kita gambarkan ini planet X, masanya MX, jari-jarinya RX. Planet Y, MY, jari-jarinya RY. Nah, kita bandingkan kan? Nah, perbandingannya sabar, sama kayak yang tadi. Nih, jadi kita tinggal masukkan ke rumus perbandingan ya. Nih, jadi gravitasinya X berbanding gravitasinya Y. Ada di buku rumusnya ya. Ini perbandingan yang rumus cepatnya. Kita bandingkan. Kalau di sini X berarti di sini tetap X. MX berbanding MY. Dikali dengan
Nih, jari-jarinya ini dibalik ya, di bawah X, di atas X, di bawah Y. Sekarang jari-jarinya dibalik. Di atas jadi Y, iya, di bawah jadi X pangkat 2. Dibalik ya. Jadi pokoknya kalau jari-jari itu selalu dibalik, sama kayak tadi. Nah, tinggal dimasukkan GX-nya. Nih, 16 toh? Ya. 16. GY-nya 25. Dimasuk. Sudah? Terus MX. MX-nya 4. MY-nya 9. Perbandingan. Nah, dimasukkan RY. Ini tetap ya, kan itu yang mau dicari. RY berbanding RX. Sampai di sini bisa? Ini? Bisa. Nah, oke, sekarang nih. Saya tukar posisinya saja nih. Nih. Saya tulis di sini dulu. Di sini 16 banding 25. Di sini 4 banding 9. RY per RX pangkat 2. Nah, kalau mau dibuat dulu, ini saya balik ke sana dulu sudah biar gampang. Atau mau dibuat gini, saya tukar posisinya ya. Ini kan naik ke sana toh? Ini pindahkan ke sini, pindah ke sini. Kan X jadi di atas, RX jadi di atas, RY di bawah. Tetap pangkat 2. Sudah? Bisa? Terus ini tetap 4 per 9. Nah, yang satunya yang dipindahkan. Sorry, bentar. Nih, yang ini juga dipindahkan ke sini. Nih, dia pindah ke sini nanti. Nih, dipindahkan. 25 jadi ke atas toh? Kali 25 naik, 16-nya di bawah. Makanya muncul kayak begini. Bisa dimengerti? Ya. Oke, sudah. Sekarang nih, diakarkan sekarang. Kuadratnya hilang toh? Kuadratnya hilang. Nih, berarti kita tulis. Sini tinggal RX per RY. Ini diakarkan. Tidak usah kalikan. Biar nanti diakarkan gampang. 4 kali 25. Nih, 16. Diakarkan. Akar 4 berapa? 16. Akar 4. 2. Akar 9. 3 kali akar 25. 5. Akar 16. 4. Kita coret. Mana yang bisa dicoret? 2 dengan 4. Iya, 2 dengan 4. Tinggal berapa? 2. Tinggal 2. Udah, tinggal dikalikan. Kan di sini 1 toh? 1 kali 5. 5. 3 kali 2. 6. Udah. Nih, ini kan RX per RY. Kan per artinya bagi toh? Jadi berbanding. Ini berbanding RY sama dengan 5 banding 6. Sudah. 6. Nih, jadi RX banding RY adalah 5 banding 6. Siapa yang lebih besar? Y atau X? Y. Y. Nah, bisa kelihatan toh? Nih, masanya lebih besar. Gravitasinya juga lebih besar. Pasti jari-jarinya lebih besar. Bisa dipahami? Iya. Oh, ada ya di situ ya? Saya tidak perhatikan. Ada. Nah, itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sip. Lanjut. Dicatat dulu. Ya, oh lihat yang ini ya. Kalau kalian lihat nih, kursor saya kelihatan yang ini? Ya, Ini kelihatan. yang 4. Nah, 4 ini tuh bukan 4 pangkat 2 ya. Tapi Ya, dicoret. Kayak yang ini nih, saya coret yang ini. Ini, saya coret ini. Mengerti. Ya, oke. Sip. Lanjut, dicatat dulu. Tinggal 4 nomor ya.
Udah selesai Gabriel. Jangan anyam terus rambut tuh Gabriel. Juan, kamu mencatat atau lihat apa? Kamu mencatat atau? Hah? Sudah ada Wilson. Aduh. Tidak nyambung. Apa? Sudah ke belum Wilson? Tidak ada pena Ibu, tidak ada pena. Bah, kamu mau belajar terus tidak ada pena tuh bagaimana ceritanya? Itu lagi. Biar sudah. Emang sudah? Coba kasih nyala video semua, kasih nyala video semua. Sudah, kasih nyala video. Oh, sapunya ini kena putar. Mana Samuel? Oh iya Ibu, sudah bisa Ibu. Oh, kenapa mati? Woi, ini siapa mau kali? Woi, pacing. Wah. Nah, itu dia kalau nggak belajar. Ah. Belum lihat tak? Sudah? Sudah? Belum. Sudah. Saya bilang sudah tadi. Ada yang mainan Ibu. Ada setan. Bukan setan resmi. Gak apa-apa ya, kamu main-main ya. Tiba-tiba kamu tidak sadar, saya tiba-tiba muncul di seminari minta catatanmu. Awas lah ya. Saya tidak akan kasih tahu kapan saya datang. Nanti langsung saya suruh Franz kumpulkan catatan. Frater Franz. Iya toh? Frater Franz. Atau Franz juga bisa sih. Iya Franz. Saya. Sudah bisa Ibu. Nanti saya suruh Frater Franz kumpul mendadak. Minta catatan. Biar nanti kalau pas begitu langsung Frater inspeksi kamu mendadak. Alhamdulillah saya. Oke, sekarang sudah atau belum? Siapa yang belum? Roy belum? Tidak tahu Ibu. Masih belum. Devilson. Aku belum. Devilson belum apa? Ini ada Devilson, ada duduk-duduk nih. Oh, lihat itu. Lihat itu. Sudah belum?
Oke, sekarang kita lanjut di nomor 8. Nih. Ya. Nomor 8. 8 ya. Nih. Menghadapi dengan Jadi- bola-bola sih. Jadi di sini sekarang kita akan lihat dua buah benda, ada benda A sama benda B, masing-masing punya massa dan diameter yang sama. Berarti sama ya, massanya sama, ini M-nya A sama M-nya B itu sama. Terus diameternya juga sama. Ini diameter nih, nanti kamu tulis ganti diameter A sama diameter B ya. Siap, Ibu. Ya. Oke, terus jaraknya, jarak antara A sama B itu adalah sejauh 5 meter. 5 meter. Nah, sekarang ditanya, kalau kita mau taruh titik P, itu mau ditaruh di mana supaya gravitasinya sama dengan 0. Ya. Nih, posisinya kayak gini. Jadi kan di sini ada benda A, kemudian di sini ada benda B. Nah, sekarang kita harus letakkan sebuah benda itu, bentar. Nah, ini misalnya seperti ini. Jadi di sini ada benda A, kemudian di sini ada benda B, ya. Nah, sekarang kita mau letakkan satu titik, yaitu nih, letakkan satu titik yaitu titik P. Tapi kuat medan gravitasinya itu nilainya sama dengan 0. Nah, ada tiga kemungkinan. Apakah P-nya ditaruh di sini, titik P-nya, ataukah ditaruh di tengah, atau ditaruh di kanan. Iya, di ujung kanan. Ini posisi 1, ini misalnya, ini 2, ini 3. Nah, sekarang kita cek mana yang memungkinkan supaya nilai P-nya ini gaya gravitasi atau percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi di P sama dengan 0. Nah, kita lihat Di gambarnya tengah. dulu. Di tengah. Oke, sekarang kita cek nih satu persatu ya. Yang pertama di A dulu. Yang di 1. Nih, berarti kan dia akan tertarik ke A. A di sebelah kanan toh? Iya, Ibu. B di sebelah mana? Di Kanan atau sebelah kiri? kanan. Kanan juga toh? Kan P di sini, B di sini nih. Berarti dia tertarik ke kanan juga. Nih. Searah atau berlawanan? Searah. Searah. Kalau kita tulis berarti jadinya ini titik 1 ya. Berarti jadinya GPA tambah GPB. Ada nggak kemungkinan kalau dijumlahkan begini akan sama dengan 0? Tidak. Tidak, ini tidak akan sama dengan 0 toh? Nah, sekarang kalau di titik P2, dia ditarik B ke kanan. Nih, GPB. Terus ditarik A kemana? Kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Nih, GPA. Jadi kalau kita tulis G di titik 2, ini GPB kemana? Ke kiri. Kanan. Berarti positif. GPA kemana? Ini. Ke kiri. Berarti kurang. Nah, kalau dikurang ada nggak kemungkinan bisa 0? Bisa. Iya, bisa dikurang ya. Ini bisa. Ada optionnya. Sekarang kalau coba yang di 3. Ditarik A ke kiri. Ya. Ditarik B kemana? Ke kiri juga. Kiri juga. Searah atau berlawanan? Searah. Searah. Nah, Jadi jadi kalau tidak kita bisa. jumlahkan nih, iya benar 3. Jadi ke kiri dua-dua kan? Jadi min GP-nya A ke kiri berarti min GPB. Ini juga tidak akan sama dengan 0. Jadi yang paling memungkinkan adalah di mana? Di tengah, Yang di tengah. Nih, jadi kita ambil yang di tengah. Nah, nih. Jadi kita taruh titiknya ini yang tadi ya, yang tadi saya gambar nih. Jadi dia ke kanan, jadi tidak akan sama dengan 0. Oke. Sekarang kalau di kiri, di sebelah kanan, sorry, di sebelah kanan ujung kanan dia arahnya begini. Juga tidak akan sama dengan 0. Jadi yang memungkinkan adalah ini di tengah. GP-nya bisa sama dengan 0. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, nah sudah tinggal kita lihat. Nah sekarang nih, sama ya.
Jadi jarak antara A sama B itu kan 5. Nah, tapi di tengah ini kita belum tahu dia posisinya di mana. Apakah lebih dekat ke A, pas di tengah, atau dia dekat ke B. Nah, lihat. Kita misalkan, jarak antara A sama P itu adalah X. Terus, jarak antara P sama B, berarti kan sisanya toh? Berarti 5 dikurang X. Bisa dimengerti sampai di sini? Nah, tinggal dimasukkan. Nih, sama kayak tadi. Cuma bedanya tadi kan F toh, kan G-nya ada 2. Nih, kita lihat ya. Nah. Sabar ya. Bisa sekarang kita. Oke, sekarang saya tutup yang di atas dulu. Yang 2 ini kan sudah tidak dipakai. Nah, oke, sekarang kita lihat. Berarti kan GP-nya yang dialami oleh titik P ya. Nih. Oke, kita lihat sekarang nih. Perhatikan. Di sini. Nah, lihat ya. Jadi gaya kecepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi ini yang dialami oleh titik P itu harus sama dengan 0 toh? Nah, ada berapa di sini? Gravitasi ada berapa? 2. Ya, PB ke kiri ke kanan. Nih. Terus A ke kiri. Sama dengan 0. Bisa dimengerti? Oke, ini tinggal dimasukkan. Kan ini pindah nih. Ini. Nih, GPB, saya pakai jelaskan yang sini aja ya. Nih. GPB, GPA-nya pindah ke kanan jadi positif. Oke? Nih pindah. Nah, sekarang kita tinggal masukkan kan rumus G itu ada di buku. Rumus G itu rumusnya adalah G kali masanya planet dibagi R pangkat 2 jarak. Nah, tinggal dimasukkan nih, lihat. Karena ini P dengan B, berarti otomatis masanya planet B. Toh, M-nya B. Terus yang ini RP, jarak antara P dengan B, yang ini sama MA. Nah, terus kenapa dicoret? Ya, kan lihat keterangannya di atas. Nih, massa A sama dengan massa B toh? Iya. Iya, Ibu. Nah, massa A sama dengan massa B. Makanya G dengan G dicoret, MB dengan MA juga dicoret. Coret. Sudah? Bisa mengerti? Bisa. Nah, makanya tinggallah di atas kan sudah dicoret, jadi tinggal 1. Ini dicoret tinggal 1. Nah, kita masukkan jarak antara P dengan B. Nih, lihat. Nih, P dengan B itu adalah 5 kurang X. Kok sudah bel? Jam saya masih 3 menit. Terus A dengan P, saya lanjut bentar ya. A dengan P itu adalah X. Ya, makanya jadinya seperti ini. Nah, tinggal dikalikan silang sama kayak tadi. Ini naik ke sana, jadi X. Terus ini tetap. 1 bagi 1 kan tetap 1 toh? Iya. Oke. Sekarang ini kuadrat hilang, pindah ke sebelah. Akar 1 berapa? 1. 1. Tetap 1 toh? Oke, jadi ini turun. Nah, udah tinggal dikalikan silang. Jadi ini kan dikali, ini X tetap, ini kalikan ke sana 5 kali 1? 5. 5. X kali 1? X. X. X-link. Tetap toh? Ya, nah ini pindah ke sebelah kanan. Jadi X ini kiri, pindah ke kiri jadi positif. X tambah X. X. 2. Pangkat 2. X. 5. Iya, 2X saja. Berarti X sama dengan 5 bagi 2. 5 bagi 2. Dapat 2,5. Berarti dia 2,5 di sebelah kanannya A, juga 2,5 di sebelah kiri. Berarti pas di mana? Berarti pas di mana? Di tengah. Iya, kenapa pas di tengah? Karena masanya sama, jari-jarinya juga sama. Berarti otomatis pasti gaya tarik gravitasinya
Sama. Logikanya seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sudah, silakan dicatat. Ini sudah nomor 8, berarti tinggal 3 nomor. Jadi ini dicatat saya dulu, yang 3 nomornya, apa ya? Yang 3 nomornya ini 9, 10, 11. Ini kan sudah ada langkah-langkahnya toh? Ya. Nah, ini materi ini itu kan ada di Teams. Ya. Materinya dari Teams toh? Nah, yang ini nomor 9, 10 sama 11, tugasmu adalah kamu salin langkah-langkah 3 nomor itu di buku catatan. Lanjutkan tadi kan sampai nomor 8. Kamu lanjutkan 3 nomor itu di buku catatan. Pada saat kamu salin, kamu tulis. Kalau bingung nanti ditanyakan. Ya. Nanti kalau bingung nanti kamu kasih tahu, nanti saya ke seminari untuk jelasin. Siap, Ibu. Bisa? Oke, sip. Bisa. Berarti kita langsung salin-salin saja, Ibu. Salin, tapi sambil dipahami. Nanti kalau bingung Siap, baru Ibu. kamu tanya. Artinya Tanya. begitu. Kan? Nanti memang kita kasih salin, tapi dari situ kita ya belajar atau bagaimana caranya. Kan ada langkah-langkahnya kan, kamu tinggal lihat coret-coret bagaimana toh. Ada tipenya juga. Ya. Oke. Pokoknya saya mau lihat hari Sabtu, nanti saya mau lihat kamu punya catatan-catatan. Kalau ada bingung di Selasa atau Minggu ini, kasih tahu supaya nanti saya datang jelasin. Oke? Ibu. Oke. Itu saja. Ibu scroll dulu ya. Ini ya. Sudah, saya scroll ke bawah. Oh.
Roy. Boleh, boleh. Bilang ya kalau sudah, biar saya scroll ke bawah. Oke, Bu. Sudah. Sudah, Martinus? Sudah belum? Saya scroll lagi ke bawah. Halo? Kasih ke bawah lagi. Oke. Ini terakhir ya. Dah. Kalau yang sudah selesai mencatat, boleh live group. Silakan.
Coba nih, yang lain semuanya kasih nyala video dulu. Ronaldo, Franciscus. Coba Jimmy, Emon, Gabriel, Devilson. Martinus. Juan kenapa keluar? Jual kenapa keluar jual? Selesai ya. Oh, Juan sudah selesai. Kalau sudah bilang ya, biar saya stop share. Sudah Ibu. Sudah? Oke, saya stop share ya. Sudah toh? Saya kasih mati ya. Ya. Oke. Oke, kalau sudah nanti seperti yang tadi saya bilang, kamu lanjutkan yang 3 nomor 9, 10, 11 dicatat, dilanjutkan di catatanmu. Pelajari langkah-langkahnya. Kalau ada yang kurang paham nanti silakan ditanyakan. Terus nanti mau ulangan hari Sabtu atau hari Senin? Hari Sabtu aja Kak, biar waktunya panjang. Oke, bisa. Ya, hari Sabtu ya, kita mid semester. 1 bab saja sih, yang gravitasi. Itu saja. Sampai di gerak satelit kemarin. Ya. Oke, itu saja. Gravitasi sampai gerak satelit ya? Iya, 1 bab toh.
Tuh. Mau pilihan ganda atau esai? Pilihan ganda atau esai? Ya, biar nilainya tinggi pilihan kan. Nilainya tinggi pilihan ganda, tapi saya tetap pakai pembuktian ya. Siap Ibu. Oke, itu saja. Kalian boleh live untuk selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, Ibu.